Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya udah dengan dua teman saya. Yang pertama Taruna Weda Jola Nur Hasanah, asal Padang, tapi sekarang berdomisili di Tangerang. Bener ya? Sekarang di Tangerang? Tangerang. Ya, Tangerang daerah Benar, mana nih? benar banget. Tangerangnya di kabupaten sih, masih Kabupaten. daerah kampungan ya, bukan kota. Iya, kau apa? Dan yang kedua nih ada Taruna Utama Taufik Ahmad, asal Bandung. Bandungnya dari mana nih? Eh, saya dari Bandung, tepatnya dari Kabupaten Bandung Barat. Oh, jauh ya. Lumayan sih, agak 1,5 jam lah dari kota. Ya, nanti mampir-mampir lah dari subscriber nih, mampir ke emang ada orang Bandung Barat, mampir aja ke rumahnya. Iya. Baik, kita mau diskusi aja sebenarnya, diskusi tentang uh, Poltekip. Jadi kebanyakan kan masyarakat atau dari siswa-siswa yang SMA yang akan nantinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kayak perguruan tinggi kedinasan ataupun perguruan tinggi negeri itu. Yang di sini tuh kebanyakan Poltek itu apa sih? Ada yang menerjemahkan singkatan dari Poltek itu kedinasan lain gitu, misalkan pelayaran atau misalkan apa gitu kan. Nah, kali ini kan di sini kita akan menerangkan Poltekip itu apa sih? Poltekip sendiri itu kan Poltekip Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu untuk membentuk kader-kader pemasyarakatan yang bertaraf internasional, yang mana Poltekip ini dia sudah itu Poltekip ini sudah memiliki jenjang pendidikan D4 di setara S1 ya. Jadi keluar 3A. Insya Allah. Baik, pembahasan yang selanjutnya kita tentang lokasi nih. Dari teman-teman lokasi dari Tangerang nih ada. Jadi lokasi Poltekip ini sebenarnya ada di Tangerang dan di Gandul. Jadi kampus utama itu di Gandul dan kampus kedua itu di Tangerang. Coba Kak Yola gimana? Yang di Tangerang bisa dikasih tahu? Oh iya, jadi itu kami dari Poltekip itu, sebenarnya kampus utama kami ada di Gandul, di Jalan Raya Gandul, nomor 4, Cinere, Depok. Nah, tapi karena semakin banyaknya nih, banyak banget taruna yang diterima per tahunnya, jadinya kita sekarang ada kampus baru, kampus kedua di Tangerang. Ya, Itu letaknya ada di Tanah Tinggi, di dekat sama Masjid Al-Azom. Jadi bagi yang orang Tangerang dan sekitarnya bisa lihat langsung ke kampus di sekitar Masjid Al-Azom. Ya, jadi itu di kampus kita itu ada dua sebetulnya, yang nantinya mungkin akan terpusat ya, tapi tergantung yang pimpinan seperti apa. Sama menjalani pendidikan saja. Baik, nah Kak Rapik nih, gimana dari segi apa namanya program studi itu seperti apa ya? Ada apa aja nih di Poltekip ini? Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini ada prodi apa aja nih di dalamnya? Baik, saya akan menjelaskan ada 3 prodi yang berada di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang pertama, program studi manajemen pemasyarakatan. Yang kedua, teknik pemasyarakatan. Dan yang ketiga, bimbingan kemasyarakatan. Tiga-tiganya sama kok untuk menunjang pada jalur pemasyarakatan. Baik. Itu pembedanya apa ya kalau misalkan ini? Kan biasanya ada yang tanya nih, itu bedanya apa sih Kak kalau misalkan manajemen sama teknik itu sama bimbingan tuh kayak gimana sih? Ujung-ujungnya pemasyarakatan juga kan namanya. Ya, betul. Di sini kan D4.
ketiga program studi tersebut. Yang pertama, pembedanya adalah untuk yang teknik pemasyarakatan, melaksanakan bidang teknis pemasyarakatan seperti pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana dan tahanan, Baik. pengamanan lapas, dan pengamanan rutan, serta pengolahan bahan baran. Itu untuk teknik. Lalu untuk yang manajemen pemasyarakatan, melaksanakan manajerial pemasyarakatan dalam merancang proses pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana dan tahanan, serta metode pengamanan di lapas dan rutan. Yang terakhir, bimbingan kemasyarakatan, melaksanakan bidang pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan di Bapas, serta pengawasan kepada anak berkonflik dengan hukum di lapas anak atau yang disebut LPKA. Baik, ya itu. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk Politekip itu kita nggak ini ya, maksudnya nggak langsung menjurus ke prodi itu gitu. Jadi kita masuk dulu menjadi apa calon taruna. Nah, jadi calon taruna ini kita diseleksi juga ya teman-teman ya. Jadi dari calon taruna ini kita dilantik kalau misalkan memang kita mampu menjalani calon taruna ini dalam dalam waktu tertentu, terus dilantik menjadi taruna, dan setelah kita dilantik menjadi sebagai jadi taruna, nah baru kita menjurus ke prodi-prodi melalui asesmen gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau masuk Politekip, gambaran singkatnya seperti ini gitu. Nah baik, Kayola nih dari segi tingkatan di Politekip itu ada apa aja nih? Kan itu dari Sepron itu udah ada yang banyak, ada yang satu, ada yang gimana gitu. Nah, benar banget tuh. Jadi kalau di Politekip itu kita mengenal ada 5 tingkatan dalam pendidikan. Yang pertama banget itu banyak banget emang. Yang pertama itu kita mengenal tuh calon taruna. Nah, Ya, calon taruna itu betul. Baik. adalah orang-orang yang sudah dinyatakan lulus dalam proses seleksi masuk Politekip, tetapi mereka belum dilantik sebagai taruna. Mereka sudah disebut sebagai calon taruna. Nah, kalau calon taruna itu nanti chevronnya pakai chevron 1 garis batas 1 tapi warna merah gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya taruna muda. Nah, taruna muda itu adalah calon taruna yang sudah dilantik menjadi taruna Politekip setelah melewati masa bimbingan atau masa basis selama 3 bulan pertama. Kalau untuk taruna muda pakainya balok 1 kayak gitu. Nah, kalau yang selanjutnya, yang ketiga adalah taruna madya. Taruna madya ini itu adalah tingkat 2. Tingkat 2 itu berarti dia dari tingkat 1 dan naik ke tingkat 2 dengan 2 balok emas juga. Yang ketiga itu taruna utama. Taruna utama itu seperti AA Rafiq, ada 3 chevronnya ayah. Nah, yang keempat itu ya, itu ada 3. Nah, yang terakhir itu adalah taruna breda seperti ini. Ini taruna breda yang menyatakan kalau kita adalah taruna tingkat akhir yang siap untuk melaksanakan penelitian dan siap diterjunkan ke lapangan. Gitu. Babunya sudah ya. Amin. Amin. Oke, jadi dari berbagai tingkatan itu kita tidak monoton hanya sekedar belajar terus ya Kak. Jadi teman-teman di sini kita ada bentuk pelatihannya juga. Jadi tidak hanya dalam segi perkuliahan saja. Jadi tentang misalkan kita belajar di kelas, jadi kita tidak monoton selalu di kelas. Nah, berikut dari Politekip sendiri kita memiliki pelatihan tersendiri. Jadi kayak pelatihan Kasutar, pelatihan marching band, pelatihan paduan suara taruna yang sempat kemarin itu diundang ke istana ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah, yang ke istana. Baik, yang selanjutnya pelatihan seni dan olahraga. Nah, nanti nih yang pelatihan ini kayaknya Kak Rafiq tahu nih kayaknya. Soalnya nih, jadi gini teman-teman. Rafiq ini seorang
Taruna Utama Rafiq Taufik Ahmad ini sebagai Komandan Pasustar di Angkatan 52. Mungkin kita bisa sharing lah kayak gimana itu Pasustar, atau misalkan ada sedikit tahu tentang Marching Band atau misalkan Padustar. Silakan. Baik, terima kasih senior. Saya masih tingkat 3, makanya saya bilang senior terhadap senior dan senior Yola. Dalam pelatihan di Poltekip, di luar olahraga ya, ada marching band yang bernamakan Canka Lodaya Karya Dika. Yang kedua, ada pasukan khusus taruna yang sering disebut Pasustar. Lalu ada seni. Mungkin nanti dijelaskan oleh senior Yola, saya akan sebutkan poin-poinnya saja. Ada modern band, tari tradisional, ada mural art, karawitan, vokal group, paduan suara, musikalisasi puisi. Dan yang olahraga, di sini tersedia lumayan sangat banyak. Oh, banyak banget ya. Buktinya olahraga ini sudah menjuari juara 2 Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Yang pertama olahraganya yaitu sepak bola, futsal, voli, basket, tenis lapangan, tenis meja, renang, atletik, bulu tangkis, biliar, voli, panahan, karate, taekwondo, silat, lalu ada biliar. Saya akan menjelaskan marching band itu sendiri. Bagi teman-teman yang bakatnya di dalam musik, itu bisa disalurkan ke dalam satuan marching band Canka Lodaya Karya Dika. Lalu untuk yang suka atau passionnya di kayak dulu SMA-nya di sering baris berbaris, paskibraka segala macam, itu juga buat masuk ke pasukan khusus taruna. Di samping itu, pasukan khusus taruna mempunyai tugas yang pertama memegang bendera merah putih di setiap acara, entah itu upacara, entah itu untuk acara sakral lah intinya, seperti pernikahan atau serah terima jabatan dan lain sebagainya. Mungkin senior Rian itu yang sedikit disampaikan. Baik, oke, jadi gitu teman-teman. Jadi di Poltek ini tidak hanya untuk belajar di kelas. Jadi di samping perkuliahan di kelas itu kita ada pelatihannya. Jadi mengapa demikian? Jadi biar taruna itu mempunyai keterampilan yang memang sudah ada basicnya tersendiri atau sudah ada prestasinya tersendiri. Seperti halnya nih mungkin seorang Rafiq ini dulunya paskibra yang biasanya mungkin berbaris-baris ya, terus yang suka dalam organisasi tersebut itu memegang bendera merah putih pengibaran dalam katanya pengibaran bendera merah putih. Jadi bisa tersalurkan di organisasi Pasustar, atau misalkan dari dulunya dia seorang siswa itu di SMA suka ada ekstrakurikuler marching band atau drum band ya, biasanya disebutnya drum band gitu. Bisa disalurkan juga ke marching band. Jadi meneruskan bakat emang sudah ada dari dulu, biar tambah jago dan lebih profesional lah, seperti itu. Jadi agar masa pendidikan ini tidak hanya belajar aja, tapi di sini kita dituntut juga untuk mengikuti pelatihan gitu. Baik, dari kegiatan seni juga, pelatihan seni kita banyak berkecimpung juga di seni juga. Kemarin juga pas Festival Seni Nusantara dari berbagai sekolah kedinasan, kita alhamdulillah juara umum
mendapat predikat yang baik dan dapat apresiasi yang tinggi dari ibu direktur dan sama ibu Sri Budi Utami. Dari hal tersebut kita mendapatkan apresiasi yang setinggi-tinggi mungkin dari beliau. Semoga dari apresiasi tersebut kita lebih semangat. Jadi untuk ada olimpiade atau misalkan program-program yang emang ada di FMKI atau misalkan dari tingkat mahasiswa, kita bisa mengikuti dan bisa juara lagi. Baik. Kali ini bisa disebutkan mungkin kayak gimana sih keseruan di pelatihan seni. Nah, ini sebetulnya Kak Yola ini kalau disebut senior kan teman-teman bukan dari junior calon taruh amin. Semoga tahun ini yang daftar Poltekip, yang nonton ini juga khususnya amin bisa masuk jadi Taruna Poltekip. Baik, gini Kak Yola, bisa diceritakan nggak sedikit atau misalkan banyak juga nggak apa-apa sih tentang pelatihan di kesenian itu seperti apa sih? Kalau dari segi kayak marching band, pasustar itu sudah dijelaskan oleh Rafiq. Nah, apakah ada perbedaan nih atau misalkan gimana asik apa gimana gitu ya? Seperti asik lah. Kalau misalkan pelatihan seni kayak gitu kan. Silakan. Ya, kalau untuk pelatihan seni ya, jadi tuh di Poltekip selain kita ada pasustar, ada marching band, ada organisasi-organisasi yang memang sebenarnya tuh kayak wajib untuk kita ikutin. Kita juga ada pelatihan-pelatihan seni. Itu biasa dilakuin di Selasa malam. Nah, Selasa malam itu kita melaksanakan pelatihan seni yang cukup banyak sih. Kalau saya pribadi, itu saya mengikuti tari daerah. Dan alhamdulillah waktu FSN tahun lalu di Yogyakarta, itu kami berhasil meraih juara 2 dan membawa Poltekip di peringkat juara umum kedua. Nah, untuk di tahun kemarin atau di tahun ini itu Poltekip alhamdulillah meningkat jadi juara umum 1. Dan itu sudah diambil alih sama junior-junior yang nari. Nah, untuk pelatihan itu untuk pelatihan itu asik banget karena kita nggak sembarangan gitu. Jadi contohnya untuk tari itu kita dihadirkan pelatih profesional. Kita didatangkan pelatih profesional yang memang ahli di bidang tari. Jadi untuk kita yang saya nggak pernah nari sebelumnya di SMA, saya nggak pernah nari, itu nggak merasa kesulitan sama sekali loh. Enak aja gitu, gampang untuk nari setelah ada pelatih profesional yang didatangkan dari jauh banget sih, dari Bandung kalau nggak salah ya itu pelatihnya, tapi emang bagus ya banget. Betul, dari Bandung. Mantap. Jadi lebih ini ya, lebih terstruktur, terarah gitu. Iya, terarah, jelas pelatihannya. Yang nggak bisa nari juga jadi bisa jadi gitu. Jadi bahkan yang tadinya bisa menjadi nari, lebih pro kayaknya. Jago banget jadinya. Jago. Saya tahu pelatihnya bukan pelatih yang biasa ternyata. Ya, Senior Yola. Pelatih yang memang benar-benar profesional. Iya, pelatih yang sudah menghadirkan atlet sampai ke luar negeri pokoknya. Wow. Ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, terus juga untuk kayak paduan suara, itu paduan suaranya tuh nggak kaleng-kaleng sama sekali. Paduan suara kita ini benar-benar bagus banget. Sampai waktu itu ada program yang Fashion Art Nusa Internasional itu. Ada yang ingat nggak? Oh iya. Sempat diundang juga ya? Iya, itu malahan rekaman suaranya itu dari kita. Wow. Sebagai itu soundtracknya itu dari suara paduan suara kita loh. Itu udah tarafnya internasional. Sampai rekaman itu acara internasional, mantap. Karena kami menjalankannya itu seneng gitu. Walaupun nggak bisa, tapi dengan kekompakan, dengan fasilitas yang disediakan, itu bikin kita tuh enjoy aja dan kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal juga. Terus saya tahu Senior Yola itu paduan suara pernah diundang oleh Istana Negara juga ya?
waktu itu. Iya, Iya, benar. benar. Paduan suaranya pernah diundang juga sama Istana Negara. Itu kalau nggak salah tahun ini apa tahun kemarin gitu, Tahun baru-baru kemarin. banget kok. Tahun Tahun kemarin. kemarin. Tahun kemarin 2019. Saya ingat, terus saya lihat juga pernah di televisi, wih, junior saya tuh, aduh, saya merasa banget sebagai senior. Iya, Mantap, Happy keren banget. ya. Pak. Iya, jadi suatu kebanggaan walaupun kita tidak ikut andil ke sana, tapi kita ikut mendukung juga acara tersebut atau organisasi tersebut. Jadi mengharumkan instansi kita gitu. Jadi suatu luar Betul. biasa. Mantap. Ya, intinya tuh pelatihan-pelatihan seni, walaupun nggak bakat seperti saya, tapi dijamin deh kalau udah masuk Poltekip, terus juga ngeliat teman-teman ikut seni, kita ikut aja dulu. Itu pasti bisa dan pasti bisa menghasilkan output yang maksimal banget. Ya, jadi sebetulnya pelatihan di sini gitu kalau misalnya emang di kita cuma sekedar bisa gitu ya. Seperti halnya dalam olahraga ya. Olahraga di sini sebetulnya banyak, ada yang disebutin sama Kak Rafi juga, itu udah banyak banget. Ada renang, terus tenis, futsal, atletik, pokoknya wah banyak banget. Jadi kalian kalau memang dari teman-teman nih, dari SMA-nya suka lari, atau misalkan emang dia berbakat di sepak bola, ada juga sepak bola. Terus biasanya nih sama guru atau misalkan dulunya sama orang tua sukanya tenis gitu. Wah, ini di Poltekip ini tenis sangat luar biasa, sering diajak Sangat sparring. berjaya. Sangat berjaya kalau tenis. Saya sendiri dulunya memang dari SMA saya futsal sebenarnya, futsal jadi kiper. Cuma kalau ketika saya beranjak di Poltekip di sini, kok nih kalau masa futsal terus ya. Cobalah apa sih yang saya tanya-tanya, coba ke senior, katanya kalau misalkan di tenis ini dia berjaya. Jadi disebut berjaya itu tidak hanya berjaya di kampus. Oke, di kampus kita bisa main-main gitu sama dosen, sama pejabat, sama teman-teman, tidak hanya itu, tapi ketika kita udah bekerja nanti pasti sama pimpinan pun kita bakal bermain tenis gitu. Ya sama. Jadi ada kesamaan antar dengan pemimpin, satu hobi dengan pemimpin itu satu hal yang asik gitu. Biar kita juga menjalin kedekatan secara emosional tuh, seperti apa ya. Jadi kita lebih dekat aja gitu kalau misalkan emang tidak hanya dengan pemimpin, tapi misalkan dengan teman-teman yang lain juga kita bisa. Baik, di sini juga ada sarana dan prasarana. Di Poltek di sini kita sarananya ada asrama. Jadi asrama ini kita diasramakan dan tidak dipungut biaya apapun, gratis. Ya, coba tanya sama Yola, pasti dia asrama dan emang gratis gitu, tidak ada dipungut biaya apapun. Terus dari atribut yang saya pakai, epaulet, chevron, obstacle, dan dapat lainnya dikasih dan diberi oleh Poltekip sendiri dari instansi pendidikan sendiri. Jadi kita tidak membayar satupun, maksudnya dari ujung kepala, baret atau sampai ujung kaki, kaos kaki sama sepatu pun kita dikasih sama Poltekip. Jadi apa salahnya kita mencoba untuk masuk Poltekip. Bagi teman-teman ingin masuk Poltekip untuk membantu orang tua yang memang kurang dari segi pembiayaan, mungkin Poltekip jawabannya. Tapi dengan syarat harus yakin dan bersungguh-sungguh untuk masuk sini, dan tidak asal-asal masuk. Soalnya nih setiap tahun itu memang ada peningkatan ya, ada peningkatan
mulai dari angkatan saya itu cuma 140, dulunya itu 106 65 ya, 65 ya, kalau nggak salah 65 taruna, dan 65 senior. ya di angkatan saya naik jadi 140. Nah, dari 140 nih ke angkatan Rapik, berapa Rapik? 250. Wah, 250, bayangkan. Jadi mungkin Bertambah lagi senior. bertambah lagi itu tidak hanya apa? Tidak hanya 250, tapi bertambah lagi di tahun sebelumnya. Ada di tahun berikutnya di angkatan 53. Di angkatan 53 itu kuotanya itu mencapai 300 taruna yang terdiri dari 75 ya, kalau nggak salah 75 ya, 75 taruni. Iya, 75 taruni, 225 taruna. Jadi untuk setiap tahunnya ada peningkatan kuota seperti itu. Jadi untuk teman-teman mulai dari sekarang dipersiapkan dari segi fisiknya, dari segi akademisnya, berkas-berkasnya dipersiapkan. Soalnya info terbaru itu pendaftaran kapan ya? Yang dari surat edaran itu? Ada yang tahu? Halo Rafik. Di mute Rafik. Suaranya Rafik. Siap, senior. Halo. Halo, iya masuk. Gimana? Perkiraan dalam surat edaran itu awal Juni sudah disebarkan pengumuman pendaftarannya, lalu akan dibuka mungkin di minggu awal bulan Juni. Bulan Juni. Mungkin nanti ada berita lagi, berita selanjutnya dari website Poltekip. Nanti saya kasih linknya di link deskripsi ya, untuk linknya, link pendaftarannya dan link website Poltekipnya. Jadi agar teman-teman bisa tahu perkembangan setiap harinya dari website Poltekip itu lebih akurat gitu daripada website-website yang lain yang tidak akurat gitu. Bukan tidak akurat, maksudnya yang lebih pasti itu kan dari instansi kita sendiri gitu. Maksudnya biar ada keselarasan informasi itu dari, kalau misalkan emang dari website Poltekip kita sendiri gitu. Ya, sarana prasarana di Poltekip sendiri, saya sangat bersyukur, alhamdulillah banget masuk ke Poltekip karena sangat lengkap dan nyaman. Yang pertama, asrama tarunanya ada, tempat ibadahnya ada, ruang makannya cukup, sangat memadai, bahkan ada lapangan olahraga. Itu semua yang tadi olahraga itu semuanya ada lapangannya, ada tempatnya juga. Terus perpustakaan, ruang kelas, auditorium, ada lab praktik tiap prodi, ada lab komputer, terus ada lab daktiloskopi, serta ada layanan terpadu satu pintu untuk izin para taruna tentang mengurus perizinan. Betul. Jadi di sana ya sangat alhamdulillah lah gitu, bersyukur banget karena pada saat ada agenda atau kegiatan ya tinggal ngikutin aja, tinggal kembangin segala macam, sudah ada sarana prasarananya, kita tidak sangat kesulitan. Baik. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan mikirin fasilitasnya kayak gimana. Maksudnya ya di sini mah aman, pokoknya Poltekip aman. Seperti yang dikatakan Rafi, semuanya sudah ada, olahraga atau mungkin praktek, alhamdulillah udah ada. Jadi tinggal dari teman-teman sekalian yang memang berminat masuk Poltekip, silakan masuk Poltekip. Catatan harus berjuang. Kita juga di sini tidak instan masuk sini, tapi berjuang. Nah,
kali ini saya akan menanyakan nih sedikit sharing sebetulnya tentang tahu Poltekip itu dari mana sih gitu. Pasti teman-teman juga pasti nanyain kayak gitu kan. Nih, Yola, Kak Yola, tahu Poltekip itu dari mana sih? Apa ujung-ujung tahu gitu? Jujur Mana gitu? ya, harus jujur ya. Iya. Gimana? Kalau boleh jujur sih ya, jadi itu sebenarnya banget saya nggak tahu pertama kali tentang Poltekip ini, nggak tahu. Cuman pernah searching aja sekolah-sekolah kedinasan di Indonesia kayak gitu. Cuman nggak kenal Poltekip. Ya biasa yang saya kenal tuh penerbangan, STAN, TIS, nah itu yang saya kenal. Nah, kebetulan juga waktu saya tamat itu masih diizinkan untuk mendaftar beberapa sekolah kedinasan. Saya tuh nyoba semuanya kecuali malah Poltekip saya nggak nyoba karena emang nggak tahu dan nggak kenal tuh sekolah apa sih gitu kan. Udah deh saya nggak daftar. Ternyata belum rezeki, gagal di semua, di STAN gagal, di penerbangan gagal. Nah di tahun selanjutnya barulah saya mau coba lagi gitu, tapi saya ketinggalan. Maksud ketinggalan itu ternyata STAN yang tujuan saya buat daftar lagi tuh udah selesai pendaftarannya gitu. Tapi tetap dong pengen daftar sekolah gitu kan, pengen sekolah intinya. Dilihat itu tinggal Poltekim gitu. Nah yaudah mau nggak mau daftar aja dulu gitu, Poltekim. Itulah jadi tahu pertama kali kenapa di Poltekip itu. Terus dilihat dulu Poltekip apa sih bedanya gitu kan. Ternyata ya saya sih baca-baca cuman masih nggak mudeng, masih nggak ngerti pemasyarakatan itu apa kayak gitu. Pasti juga orang-orang yang awam pasti sama tuh sama saya. Masih bingung gitu pemasyarakatan teh naon gitu. Masih kira tuh pemasyarakatan itu ya kayak sosialisasi ke masyarakat gitu di awalnya saya ngiranya. Terjun ke masyarakat gitu ya. Iya, kayak sensus penduduk. Iya, kayak sensus. Pokoknya itu yang bagian-bagian mungkin kalau kita sekarang tuh kayak Pemdanya gitu kali ya. Yang di otak saya pada waktu itu. Nah, terus saya nalar lagi nih yang Poltekim. Imigrasi. Waduh, katanya. Imigrasi berarti sama orang bule ya. Oh, gitu. Boleh ya. Masuk yang gak terlalu suka sama belajar bahasa asing gitu. Karena dulu di SMA belajar bahasa Jepang pun saya gak terlalu minat gitu. Jadinya yaudah deh Poltekip aja gitu, coba yaudah coba alhamdulillah niat sih, kayak maksudnya setelah coba dengan ketidaksengajaan itu ya, tapi niat yaudah mau belajar dengan sungguh-sungguh, ikutin tes dengan sungguh-sungguh. Sedikit cerita sebenarnya tuh saya dari keluarga yang dibilang tuh menengah ke bawah gitu. Jadi waktu saya daftar, kenapa saya juga yakin Poltekip, karena pendaftarannya gratis. Satu-satunya yang saya lihat sekolah kedinasan yang pendaftarannya gratis itu cuma Poltekim. Sedangkan STAN itu bayar 200 sampai 300 ribu. Karena kebetulan saya nggak punya uang di saat itu, jadi saya coba deh daftar Poltekip toh gratis gitu kan. Iya, benar-benar. Saya daftar. Nah, seiring berjalan waktu juga saya tuh berjalannya pendaftaran itu tuh pokoknya itu intinya tuh nol budget lah kayaknya gitu loh. Cara datang ke sananya nyari Grab yang gratisan waktu itu kayak gitu-gitu pokoknya. Jadi untuk teman-teman yang emang saya nggak punya uang nih tapi saya pengen sekolah kedinasan, bisa banget. Buktinya saya bisa kok tanpa uang sepeser pun di awal, tapi alhamdulillah sampai ke tingkat 4 sekarang. Nah jadi tuh saya tahu pertama kali tentang apa sih Poltekip gitu malahan di tahap akhir tes, di saat waktu itu ada senior namanya Senior Mufa. Halo Senior Mufa. Nah Senior Mufa ini nyamperin saya gitu, nanya, kamu kenapa daftar Poltekip gitu? Emang siap kerja di lapas? Nah dari situlah saya baru dan baru tahu ternyata Poltekip adalah sekolah kedinasan dan pemasyarakatan yang dimaksud adalah pemasyarakatan untuk narapidana kayak gitu. Jadi teman-teman sebetulnya kalau lingkupnya Poltekip ini luas, tidak hanya di lapas hutan, ada Bapas, Pebasan, sama LPKA, LPP, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kita memang dapat rezeki penempatannya ada ditarik di sekjen atau di kementerian, bisa saja atau misalkan kita ditarik kemana gitu.
Jadi dalam lingkup Indonesia itu kita ditempatin di mana saja. Soalnya kan di awal pendaftaran itu kita eh, menulis fakta integritas yang isinya apa dapat Bersedia ditempatkan di mana saja. bersedia Bersedia ditempatkan ditempatkan di di mana mana saja. saja gitu. Jadi kita nggak bisa Seluruh nawar-nawar. Indonesia, bukan Ya Indonesia, seluruh seluruh Indonesia, iya. Jadi kita harus siap dari segi mental maupun fisiknya juga. Baik, itu cerita sedikit dari Kak Yola yang awal mula tahu politik itu dari mana. Kalau dari Kak Rafik dulu nih, Kak Rafik dulu. Dari Kak Rafik, saya terakhiran aja lah. Silakan. Ya, izin senior. Ya. Berbicara tentang pengalaman masuk, saya termasuk yang pejuang lah, yang baru masuk, yang kedua kalinya baru masuk gitu. Karena awalnya saya tidak tahu apa itu Potekip, apa itu Sekolah Ikatan Dinas, saya nggak tahu. Pokoknya rencananya cita-cita saya setelah lulus dari SMA, itu dapat beasiswa dan kuliah gratis gitu. Nah, itu. Jadi masih pendek gitu ya kalau dari keluar SMA pasti. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik SMA yang baru lulus, makanya buka pikirannya untuk cari sekolah-sekolah yang gratis, yang bisa dapat beasiswa gitu. Jadi saya waktu pertama kali diterima lewat senam PTN di UPI Bandung. Alhamdulillah dari satu angkatan sekolah tuh ya mungkin cuma belasan lah yang keterima lewat seleksi senam PTN itu. Tapi saya tetap fokus untuk dapetin sekolah atau kuliah gratis. Nah, yang pertama itu coba Akmil, yang kedua coba di IPDN, yang ketiga coba di STAN. Nah, itu belum tahu sekolah ikatan dinas. Yeah. Ikutin alurnya, ikutin tesnya segala macam, mungkin ya udah persiapan fisik, terus akademiknya dipersiapkan, kesehatannya pula dipersiapkan. Suatu saat ada pengumuman ya saya belum rezeki di Akmil, IPDN, dan STAN. Lalu mulailah searching, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman atau keluarga. Ada namanya sekolah ikatan dinas, itu full beasiswa atau yang disebut tidak bayar sama sekali, bahkan mendapatkan uang saku gitu, dan nanti lulusnya auto atau otomatis jadi PNS gitu. Untuk PNS. Saya mulai searching lah senior. Iya. Searching yang saya temui ya penerbangan, terus STTD yang umum-umum lah. Tapi saya lihat ada di Kemenkumham itu Poltekip dan Poltekim. Tapi saya tiba-tiba melihat dua itu, ada Poltekip, ada Poltekim. Entah kenapa hati saya tiba-tiba di Poltekip gitu. Wah, ini enak nih. Tiba-tiba ya, udah saya lanjutin dengan lancar, ikutin prosesnya, baru tahu sekolah ikatan dinas, tapi tetap sayangnya tahun itu 2016 belum juga diterima di Poltekip. Saya mulai berarti cari ikut lagi. Angkatan kita ya, Pik ya? Iya, Ikut angkatan senior berarti angkatan 51. Saya gagal di akhir. Saya ketemu senior Nopo, senior Rizka Monangan, senior Bayu. Banyak lah angkatan senior. Iya. Selang waktu tahun 2017 tetap saya kekeh pengen beasiswa di situ. Saya memperbaiki apa yang belum baik dalam saya biar lolos gitu. Pada saat tes 2017, alhamdulillah saya diterima di Poltekip. Bersyukur banget karena kerasa banget perjuangannya seperti apa. Lalu cerita yang di UPI waktu keterima itu ya saya nggak ambil sama sekali karena pengennya tetap tujuan saya masuk sekolah ikatan dinas itu ya pengen mengabdikan pada bangsa lah gitu. Jadi di samping lain saya keluarga dari menengah ke bawah,
Jadi pengen membahagiakan orang tua, terus mengurangi beban orang tua, bahkan bisa membanggakan keluarga. Buat adik-adik atau teman-teman yang mau daftar, silahkan fokus, berdoa, dan tetap teguhlah pada keyakinan diri kalian, supaya bisa tercapai apa yang kalian inginkan. Ya mungkin segitu senior yang Baik, bisa saya mantap. Yang sampaikan. pengalamannya luar biasa nih. Topik ini luar biasa memang pengalamannya. Sampai di angkatan saya di 2016 gitu ya, 16 gak masuk. Di 2017 tahun berikutnya dia masuk. Alhamdulillah. Ya mungkin berkat perjuangannya, doa dari segala lapisan kayak teman-teman sama apa orang tuanya mendoakan buat terapi, kita sampai sekarang jadi taruna utama udah cepet ya. Alhamdulillah. Jadi giliran saya ini sebetulnya. Nah, iya tuh senior Rian. Kalau pengalaman saya, Poltekip itu dulu, Poltekip apa sih gitu maksudnya? Dulu itu saya sebetulnya udah di planning sih. Mengapa di planning? Karena sudah dari sejak ya semester akhir SMA kali ya, SMA saya memulai bimbel buat masuk kayak masuk universitas seperti itu. Nah dari guru bimbelnya itu dia memberi semacam tips gitu. Jadi kita menggolongkan tiga sekolah ini menggolongkan sekolah kedinasan, sekolah universitas negeri, sama swasta. Nah, ini dari tiga golongan ini mulai 2016 di kedinasan itu kan tidak bisa mendaftar lebih dari 2 sekolah kedinasan. Mulai dari 2016. Nah, saya berpikir ulang di dalam golongan yang sekolah kedinasan ini. Jadi saya memilah-milah, saya searching ke Google, browsing dan sampai dilihat di Wikipedia sekolah kedinasan. Jadi saya belum tahu sebetulnya ikatan dinas dan kedinasan itu ternyata berbeda gitu. Dan saya mencoba buat masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, coba. Sebetulnya tadinya mau ikut Om saya kan di perikanan, jadi di STP. Tadinya saya mau masuk sana, cuma saya enaknya kalau misalkan kita beramai-ramai berbeda instansi kan, tapi kita macam-macam gitu. Misalnya Om saya dari perikanan, saya dari dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya di pemasyarakatan, misalkan adik saya dari mana gitu. Terus sekarang juga enak gitu kan sharing-sharingnya gitu, kalau misalkan ada isu apa gitu kan sharingnya enak. Terus lanjut saya di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 2 sebenarnya, ada Poltekim dan Poltekim. Nah, saya melihat Poltekim itu sama seperti Rapi, kok kenapa saya lebih condong ke Poltekim sebenarnya? Ya mungkin dari kayak mungkin ajakan Tuhan atau ajakan Allah gitu buat mendorong saya ke Poltekim. Suara hati ya? Ya kayak suara hati. Iya, ada suara hati gitu. Yalah saya ke Poltekim dan saya belum tahu juga Poltekim kayak gimana. Saya dikasih gambaran sama om saya. Katanya Poltekim itu kerjanya nanti di penjara. Belum dikasih tahu lapas atau rutan gitu. Ini masih penjara gitu. Sebetulnya saya udah masuk sana mulai pemahaman seperti itu ya, oke lah, gak apa-apa di penjara gitu. Maksudnya kerja di penjara gitu nantinya kan, prospek kerjanya di penjara. Tapi setelah saya masuk catar aja kita udah dikasih pemahaman prospek kerja ke depannya itu kita banyak, tidak hanya di penjara atau lapas rutan. Adapun unit pelaksanaan teknis di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di pemasyarakatan masih banyak juga. Jadi pikiran saya menjadi luas gitu, tidak hanya di penjara terus kerjanya di penjara jadi ini itu jadi sipir kan. Kalau ini seiring berjalannya waktu saya mendaftar di berbagai universitas di Unpad. Saya pengennya sebetulnya di Unpad di Bandung, Pik.
pengennya di Unpad, cuma berdasarkan tes saya tidak masuk. Terus saya pernah di Polban juga, dari Teknik Negeri Bandung saya nggak masuk juga. Nah, sama-sama. Saya juga pernah seleksi di Polban. Polban, saya nggak masuk juga. Terus saya pernah juga daftar polisi, cuma daftar polisi saya gagal di kesehatan. Soalnya saya belum suntik parises gitu. Soalnya mungkin bekas ini ya, sekolah sepak bola dulu pas zaman SD, jadi saya aktif banget di sana. Jadi mungkin ada efek yang kayak gitulah. Setelah itu saya daftar Poltekip, sering berjalannya waktu, tes, alhamdulillah setiap tes saya jalanin, diantar oleh abang saya yang emang kuliah di Jakarta, saling membantu lah intinya, diantar saya gitu. Dan akhirnya pas saya tidak melihat langsung dari HP, plak gitu langsung gitu. Maksudnya saya nyuruh teman saya pas lagi ngaji, suruh cariin nama Rian Wahyu Firmansyah gitu. Alhamdulillah dia nemu nama saya lengkap, bener, tidak salah. Rian Wahyu Firmansyah lengkap, alhamdulillah. Dan saat itu juga saya dari habis ngaji langsung pulang, langsung sungkeman sama bapak, sama mama, sama emak semuanya. Alhamdulillah Rian diterima di Poltekip. Dan suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tidak hentinya lah sama Allah gitu. Alhamdulillah udah masuk ke sekolah kedinasan ini, yang mungkin sekarang dari dulu juga mungkin favorit juga ya, banyak tiap tahun itu banyak pendaftarannya banyak sampai 5.000 lebih, 5.000 lebih itu. 6.000, wah pokoknya dari sekian perbandingannya, kalau 5.000 tuh berapa ya, 1 berbanding 19-17an kayaknya. Kalau misalkan ini itu kita fight banget sampai akhirnya jadi tahun Poltekip, alhamdulillah. Pokoknya yang Nah, ini ada tambahan nih, Yan. Oh, boleh gimana? Kalau Rian kan waktu lulus dinyatakan langsung sungkeman gitu ya, orang tua bangga gitu kan. Nah, kalau saya enggak. Saya tuh daftar diem-diem karena emang nggak mau ngebebanin orang tua kan. Jadi saya daftar diem-diem aja, ikut tes diem-diem aja, lolos ternyata gitu kan. Nah, saya ngasih tau mama tuh, keterima mah di Poltekip gitu. Poltekip apa? Saya ceritain. Kerja di mana? Di penjara. Langsung saya nggak boleh. Waduh, kok nggak boleh? Karena saya cewek satu-satunya di rumah kebetulan. Oh, iya. Jadi mama itu masih berpikiran perempuan masa kerja di lapas kayak gitu. Iya. Jadi itu masih sempit kayak gitu. Jadi buat kalian nih, terutama untuk perempuan-perempuan, jangan langsung stuck, aduh masa gue cewek di lapas gitu. Enggak kok, nanti kalian udah masuk itu kalian bisa ngelihat banyak banget ternyata tuh tempat-tempat yang emang kita tuh bisa ditempatin oleh perempuan gitu. Tenang, kita nggak bakalan langsung interaksi sama napi laki-laki kayak gitu, enggak kok. Ya, enggak. Jadi perlu dijelasin ke orang tua pelan-pelan, terutama untuk perempuan-perempuan yang emang mungkin dikhawatirkan sama orang tuanya. Aduh, anak saya perempuan masih di lapas gitu. Apa-apa kok, banyak kok perempuannya. Iya, banyak. Itu kalau saya tentang. Baik, jadi dari saya, Yola, dan Rapik berbeda mungkin ya ceritanya. Dari perjuangan pengennya masuk sini, dapatnya sini gitu. Tapi ya intinya kita saling support antar, misalkan ada anggota keluarga yang mau masuk kedinasan, atau misalkan mau masuk sekolah apa, kita harus support mereka gitu. Walaupun tidak hanya Poltekip, misalkan ada sendiri dia pengennya kemana gitu, ya udah saya harus mensupport dia juga biar ada efek ya, seperti saya didukung nih dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Dan satu, jangan lupa bersyukur, penting banget. Tanpa
ya keberhasilan mungkin kita nih masih dalam pendidikan ya, masih di pendidikan, belum ini belum masih ya pokoknya masih pendidikan ya, banyak-banyak bersyukur lah kita sampai tingkat 4 tanpa ada kendala apa-apa. Mungkin kalau kalau hambatan banyak ya, kalau banyak, cuma ya masih berjalan, masih dapat kesempatan untuk melanjutkan ya, alhamdulillah. Baik, sekian dari diskusi ini sore ya, ini diskusi sore bersama Taruna Sore Poltekip ini menjelang buka puasa. menjelang buka puasa. Jadi saya syuting ngabuburit bareng Taruna Poltekip. Sebenarnya saya bingung nih ngambil judulnya ini apa nih, diskusi Taruna Poltekip apa ngabuburit Taruna Poltekip gitu. Jadi kalau ngabuburit mungkin saya agak harus mengebut soalnya ini udah hamin berapa gitu ya menjelang Lebaran. Soalnya Lebaran. iya, soalnya kalau misalkan ganti judul lagi aduh nggak enak. Mungkin diskusi bareng Taruna Poltekip ini sekian. Kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar bertanya, nanti saya bikinin lagi videonya bersama Kayola dan Karapik tentunya. Dan mungkin kalau misalkan emang ada yang ditanyakan secara pribadi atau misalkan enaknya nih sama Kayola aja, soalnya saya cewek gitu, cewek ke cewek kan enak gitu nanyanya. Kalau misalkan ke cowok ke cewek ya silakan juga. Atau misalkan ada nih, ini saya cewek pengen nanyanya ke Karapik aja lah, yang orang Bandung gitu, orang Sunda asli. Jadi di follow aja, di bawah ada Instagramnya Kayola sama Rapik, di follow aja. Instagram saya juga, yang penting saya subscribe aja. Jangan lupa komen, like-nya juga. Oke. Baik, sekian dari diskusi yang saya buka. Tetap di channel saya, ramaikan, dan semoga informasi dari saya sendiri, Rian Firmansyah, selaku hostnya, dan Yola, dan Rafiq juga selaku narasumber, semoga informasi dari mereka dan informasi dari kita semua bisa diserap oleh teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan next episode saya akan sharing dengan Taruna di rahasia buat episode selanjutnya. Jadi pantengin terus channel Rian Wahyu ID. Rian Wahyu ID. Nanti akan banyak episode selanjutnya terkait Poltekip atau pendaftaran atau gimana. Saya akan sharing di sana. Oke. Ada tambahan lagi? Taufik, Yola? Semangat aja sih ya buat yang mau mungkin daftar. Untuk yang gimana? Satu-satu dulu lah. Untuk yang mau daftar, terus berlatih, yakin, dan jangan lupa terus berdoa, sholat malam. Betul. Kayolanya? Harus yakin kalau emang ya buat semuanya yang pengen daftar dan masuk Poltekip, kesempatan terbuka lebar. Jangan sampai kalian berpikir negatif dulu. Aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak akan mampu, aduh kuotanya dikit. Terus berjuang, terus belajar, terus usaha, dan juga doa. Minta support dari keluarga, doa restu orang tua, dan luruskan niat untuk masuk kedinasan adalah untuk belajar, bukan untuk bergaya-gaya. Insya Allah bisa masuk. Semangat untuk pendaftarannya. Baik, itu dikasih semangat sama Kayola dan Karapik. Semangat dari saya. Pokoknya jangan lupa bersyukur, tetap semangat seperti apa yang dikatakan Yola dan Rapik. Tetap semangat. Ingat, mintalah doa dari orang tua, karena doa dari orang tua itu paling mujarab. Sekian dari saya, Rian Wahyu ID. Sampai jumpa.